Salam, salam bahagia, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya hendak berbagi sharing pengalaman kehidupan saya tentang bagaimana kita sebagai kekasih Tuhan tetaplah harus berjaga-jaga, waspada, karena kuasa gelap masih terus akan menyesatkan kita, akan mengganggu kita dengan cara yang senyap, yang kita bisa tidak sadar bahwa kuasa gelap menyusup di dalam diri kita dengan hal-hal yang kita anggap sesuatu yang pada awalnya adalah yang baik. Jadi, saudara-saudaraku, bagaimana awal dosa itu terjadi dan kemudian bagaimana kuasa gelap menyusup di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudaraku, bahwa awal dari dosa adalah ketika sepertiga malaikat Tuhan yang mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan, tetapi kemudian tidak menjaga kepercayaan tersebut, tidak bersyukur, tetapi kemudian karena kepercayaan Tuhan yang begitu luar biasa, menjadikan sepertiga malaikat menjadi sombong, angkuh, dan ingin menjadi Tuhan. Nah, itu awal dari dosa. Keangkuhan dan kesombongan tersebut tidak menjadi perkenan Tuhan. Oleh karena itu, mengapa Tuhan berkenan dengan orang-orang yang rendah hati, yang remuk jiwanya, yang hancur hatinya? Karena orang yang rendah hati sungguh-sungguh hidupnya menyadari semua dari Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi seseorang yang hidup dalam Tuhan akan menghindar dari sifat kesombongan, tetapi akan terus belajar dengan kerendahan hati. Kemudian yang kedua, ketika kuasa gelap, iblis, itu sudah jatuh ke dalam dosa, dia tahu tentang firman Tuhan. Tetapi kemudian firman Tuhan itu digunakan untuk menyusup ke dalam diri manusia, untuk memutarbalikkan berkat dari Tuhan menjadi kutuk. Saudara-saudaraku, seberapapun hebat kita, pasti masih ada celah bagaimana iblis bisa menyusup di dalam diri kita. Adam dan Hawa belum pernah berdosa, saudara-saudaraku. Masih di Taman Eden, masih suci, tanpa dosa, sehingga bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu pun bisa dicobai oleh iblis dengan memutarbalikkan fakta, dan kemudian Adam dan Hawa justru percaya melakukan apa yang diminta oleh kuasa gelap atau iblis. Dan kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi yang pertama tadi yang mengakibatkan dosa adalah kesombongan, keangkuhan. Yang kedua karena ketidaktaatan. Adam dan Hawa tidak taat atas firman Tuhan, atas perintah Tuhan, maka kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mendapatkan kutuk dan mengalami kematian dan hukuman. Kemudian saudara-saudaraku, kuasa gelap, iblis, bisa menggunakan berbagai cara untuk menyusup, mencari celah di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, iblis menyamar bagikan malaikat terang. Jadi, iblis bisa menggunakan hal-hal yang baik dan positif, seperti kekayaan, kedudukan, popularitas, yang sebenarnya adalah berkat, dapat membawa kebahagiaan, kemudahan hidup manusia, itu diputarbalikkan oleh kuasa gelap, iblis, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Kekayaan adalah berkat, kedudukan, posisi jabatan yang tinggi adalah berkat, popularitas juga adalah berkat, tapi kemudian diputarbalikkan oleh iblis menjadi kutuk
yang menghancurkan manusia. Bagaimana cara iblis mengubah berkat menjadi kutuk adalah manusia yang memiliki kekayaan dikendalikan, dikuasai oleh kekayaan. Demikian pula kedudukan dan popularitas yang seharusnya menjadi berkat, tapi dikuasai, dikendalikan oleh kedudukan dan popularitas. Sehingga kekayaan, kedudukan, popularitas yang seharusnya adalah berkat menjadi kutuk yang menghancurkan. Bahkan di dalam kegiatan pelayanan pun, itu juga bisa menjadi celah oleh iblis, karena iblis akan semakin kuat, semakin bersemangat untuk mencobai hamba-hamba Tuhan yang senantiasa hidup dalam pelayanan, saudara-saudaraku. Bisa kegiatan pelayanan menjadi terlena dan lupa bahwa pelayanan sebenarnya untuk Tuhan yang membawa kebahagiaan bagi sesama. Kemudian dikendalikan, kegiatan pelayanan adalah untuk demi nama diri sendiri. Saya pernah mengalami, saudara-saudaraku, saya rajin beribadah, saya rajin aktif pelayanan, saya selalu berusaha rajin beribadah, rajin pelayanan. Tetapi saya tidak taat dan setia sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tidak melekat kepada Tuhan, sehingga saya menjadi suam-suam kuku. Jadi saudara-saudaraku, yang ketiga, iblis mencobai manusia adalah bagaimana manusia merasa sudah hidup dalam Tuhan, tetapi sebenarnya belum sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Jadi seperti hidup dalam Tuhan, tapi masih memikirkan kepentingan diri sendiri. Jadi hidupnya suam-suam kuku justru menjadi batu sandungan. Itu pernah saya alami, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, iblis bisa menggunakan hal-hal yang baik, yang sebenarnya berkat, kemudian diubah menjadi kutuk untuk menghancurkan, membunuh, dan membinasakan manusia. Yang kedua, iblis bisa menggunakan hal-hal yang memang menghancurkan manusia itu sendiri. Misalnya kegagalan, kemudian sakit penyakit yang membuat manusia menderita. Saya pernah sejak SD kelas 6, saudara-saudaraku, yang seharusnya saya merasakan damai sukacita di masa anak-anak, saya sudah mengalami ketertekanan kehidupan. Kemudian hidup saya sampai pensiun tidak merasakan damai sukacita surgawi. Saya tertekan, tegang, hampa, tawar, gersang, dan kemudian hidup bagaikan robot, tidak memiliki perasaan, tidak dapat merasakan bahagia, tidak dapat merasakan indahnya hidup ini. Dan kemudian ketika pensiun, saya mengalami sakit penyakit yang kronis. Saya dirawat oleh 8 dokter spesialis. Jadi saudara-saudaraku, hidup saya sudah hancur berantakan tubuh jiwa raga saya. Jadi secara berkat sudah dihancurkan oleh iblis menjadi kutuk karena kesalahan saya, karena ketidaktaatan saya. Kemudian hidup saya dihancurkan oleh iblis, jiwa dan raga saya menderita, kronis. Pikiran jiwa saya mengalami depresi, kemudian tubuh raga saya mengalami sakit penyakit, ada tumor, ada serangan jantung, batu ginjal, asam urat, dan sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, iblis dapat melakukan apapun dengan berbagai cara untuk tujuannya adalah mencuri damai sejahtera manusia. Yang pertama, jadi mencuri damai sejahtera dan kebahagiaan manusia. Yang kedua, menghancurkan hidup manusia. Tidak bahagia, hidupnya menjadi hancur. Yang ketiga, membunuh secara fisik hidup manusia. Harapan-harapan
manusia menjadi manusia akhirnya menderita dan putus asa. Yang keempat, iblis akan membinasakan hidup manusia dalam keabadian bersama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, iblis menyusup dan berusaha menyesatkan manusia dengan tujuan mencuri damai sejahtera dan kebahagiaan manusia. Yang kedua, menghancurkan hidup manusia yang seharusnya bahagia dengan berkat Tuhan, dijadikan kutuk yang menghancurkan. Yang ketiga, membunuh tubuh jiwa roh manusia. Yang keempat, membinasakan harapan hidup abadi bahagia bersama Tuhan di surga. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh menutup celah. Karena Adam dan Hawa yang belum berdosa pun bisa disesatkan oleh iblis. Apalagi kita, anak keturunannya yang sudah berdosa. Seberapapun hebat kita, bahkan kita selalu memiliki kedudukan di bidang kerohanian sekalipun, justru itu menjadi tujuan utama iblis, kuasa gelap, untuk dicobai. Yang pertama, agar kita sungguh bertahan dalam rayuan godaan iblis adalah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kemudian kita hidup menjadi rendah hati, menghindarkan kesombongan, merasa kita adalah orang yang mampu dengan kekuatan sendiri. Tetapi hidup kita harus sungguh-sungguh rendah hati, karena Tuhan berkenan dengan orang yang rendah hati. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh taat dan setia kepada perintah Tuhan. Kita harus taat dan setia atas perintah Tuhan, atas firman-firman-Nya. Firman Tuhan ada di dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita. Yang ketiga, kita sungguh-sungguh hidup kudus. Kita fokus mempersembahkan hidup yang kudus, hidup kita demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan sampai kita hidup suam kuku, seolah-olah kelihatan baik. Ternyata hidup kita hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita hidup rendah hati, tidak sombong, taat dan setia kepada Tuhan, hidup kudus, hidup sungguh-sungguh mengarah kepada Tuhan, tidak hidup suam-suam kuku, dan hidup kita dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi saudara-saudara dan saya, kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus, melindungi, membentengi, tutup bungkus hidup saudara dan saya. Salam, salam bahagia. Tuhan memberkati.